Yo, kembali lagi bersama gue Arvin Sulistyo. Dan seperti biasa di kesempatan kali ini di segmen Stories from the East, gue akan menghadirkan sebuah cerita yang menarik untuk kita simak bersama-sama. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah unit rahasia milik Jepang yang melakukan eksperimen pada manusia. Ya, pada manusia. Dan untuk kalian ketahui sedikit, gue ini tuh orang yang gak suka dengan hal-hal yang berbau darah atau yang mungkin biasa kalian sebut dengan gore. Karena imajinasi gue yang luar biasa, sehingga setiap kali gue membaca mengenai hal-hal yang berbau darah ini tuh gue langsung membayangkan. Dan itu membuat gue tuh sedikit enak. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama seperti gue? Dari omongan yang barusan gue omongin, kurang lebih disclaimer-nya ya kalian sudah tahu lah akan seperti apa cerita kali ini. Akan berdarah, sadis, dan akan kejam. Jadi buat kalian yang gak suka dengan video seperti itu, kalian bisa stop di sini sekarang juga. Dan buat kalian yang masih stay, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja ke videonya. Cerita kali ini mengenai sebuah unit eksperimen tersadis yang pernah ada, yaitu unit 731. Dan karena gue suka membahas sebuah topik semaksimal mungkin, maka sebelum gue menceritakan seberapa kejam dan seberapa sadis unit 731 ini, kita akan membahas mengenai latar belakang dari unit 731 ini terlebih dahulu. Ide membentuk unit 731 tercetus pada tahun 1918, tepatnya pada saat Perang Dunia Pertama berakhir. Setelah Perang Dunia Pertama, Jepang menyadari bahwa perang akan membawa kerugian terutama bagi negara yang kalah. Oleh karena itu, Jepang mulai menyiapkan diri untuk menjadi lebih kuat atau bahkan menjadi negara yang terkuat. Sehingga jika di kemudian hari terjadi perang lagi, Jepang akan menjadi negara pemenang dan tidak mengalami penderitaan akibat kekalahan. Dalam ambisinya yang besar, Jepang menyadari untuk dapat mengontrol suatu keadaan dibutuhkan sumber daya manusia yang besar. Dan pada saat itu, Jepang tidak memilikinya. Karena jika dibandingkan dengan negara tetangganya saja, yaitu China dan Rusia, Jepang jelas kalah dalam hal jumlah. Maka dari itu, pasukan Imperial Jepang yang berada di bawah Kekaisaran pun berpikir, mungkin mereka harus sadis dan kejam dalam melakukan aksinya, sehingga diharapkan dapat meneror dan mengintimidasi lawan serta masyarakat yang berada di daerah musuh. Tapi ternyata sadis dan kejam saja tidaklah cukup, karena intimidasi hanya berhasil untuk waktu yang relatif singkat. Berbagai cara pun difikirkan, mereka harus menemukan cara untuk menaklukkan dunia dengan menggunakan sumber daya manusia yang terbatas. Di tengah kebingungannya, mereka pun mendapatkan jawaban dari pemikiran ini, tidak lain dan tidak bukan adalah senjata pemusnah massal. Dalam pencarian orang yang cocok untuk memimpin proyek ambisius yang sadis ini, mungkin hanya ada satu orang yang layak untuk diceritakan, ialah Shiro Ishii, pria kelahiran 25 Juni 1892. Ia merupakan lulusan dari Kyoto Imperial University dan pada tahun 1921 ia bergabung dengan pasukan Imperial Jepang sebagai ahli bedah militer. Dalam perjalanannya sebagai tentara, diketahui bahwa Shiro Ishii ini mempunyai ketertarikan terhadap hal-hal mengenai bakteri. Tidak hanya membaca hal mengenai bakteri, ia pun suka mengembangbiakan bakteri-bakteri di beberapa cawan petri dan bahkan ia menganggap mereka itu sebagai peliharaannya. Bagi Ishii ini bukanlah suatu hal yang buruk. Justru karena minatnya terhadap bakteri ini membuat ia diberikan kesempatan untuk melanjutkan program pasca sarjananya di bidang bakteriologi. Singkat cerita, Shiro Ishii ini mempunyai prestasi yang sangat cemerlang. Ia juga mendapatkan dukungan dari para pejabat tinggi militer dan membuatnya diberangkatkan ke Eropa serta Amerika untuk menjadi mata-mata. Sehingga ia dapat mempelajari proses pembuatan senjata biologi yang tengah dikembangkan oleh Amerika dan Eropa. Seusai menjadi mata-mata, Shiro Ishii pun berhasil menyelesaikan wabah meningitis yang pada saat itu melanda kota Shikoku. Dan hal ini membuat nama Shiro Ishii semakin melambung dan membuatnya menjadi kandidat yang paling tepat untuk memimpin unit eksperimen yang kemudian akan dikenal dengan nama Unit 731. Unit ini dibangun di Pingvan Harbin pada tahun 1937. Dan bisa dikatakan unit ini tuh diciptakan sebagai bentuk persiapan Jepang untuk turut serta dalam Perang Dunia Kedua. Pada awal pembangunannya, unit 731 ini identitasnya disamarkan.
yaitu disamarkan sebagai Departemen Pencegahan Penyakit dan Pemurnian Air untuk kepentingan militer. Sehingga tidak ada sama sekali kesan negatif pada awal unit ini terbentuk. Bahkan sepengetahuan Kaisar Hirohito pun, unit ini diadakan supaya dapat meningkatkan taraf kesehatan warganya, bukan sebagai pencipta senjata yang digunakan untuk berperang. Pada akhirnya kamuflase ini berakhir pada tahun 1938, di mana keadaan semakin genting dan perang dapat terjadi kapan saja dalam waktu yang dekat. Unit 731 dijadikan sebuah camp tertutup yang dijaga dengan sangat ketat serta dipenuhi dengan tahanan yang berasal dari berbagai negara, antara lain China, Korea, Mongolia, dan juga Uni Soviet. Unit ini mulai menjadi tempat uji coba yang kental dengan penderitaan, baik bagi para tahanan yang berada di tempat tersebut, maupun bagi warga yang berada di sekitar bangunan Unit 731. Percobaan pertama yang dilakukan di Unit 731 adalah simulasi medan perang. Dalam uji tes ini, para tahanan diikat secara bersamaan lalu dijatuhkan benda berat tepat di atas mereka. Setelah itu, dilakukan penelitian bagaimana dampaknya terhadap badan manusia. Selain itu, ada juga tahanan yang dikurung dan dibiarkan kelaparan. Lalu mereka didata berapa lama mereka dapat bertahan dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Masih kurang sadis. Mereka juga melakukan penelitian bagaimana respon badan manusia yang hanya diberi minum air laut. Dan yang paling gak masuk akal menurut gue, mereka melakukan transfusi darah dengan cara menginjeksikan darah hewan ke dalam tubuh para tahanan. Pada simulasi medan perang ini juga dilakukan percobaan untuk menguji tingkat keefektifan senjata yang mereka gunakan di medan perang. Antara lain senapan 68mm, machine gun, granat, bayonet, pedang, dan juga pisau. Mereka melakukan pengujian ini dengan cara menembakkan atau melemparkan senjata ke para tahanan dalam berbagai sudut, kedalaman, serta jarak yang telah ditentukan. Dan kemudian dilakukan penelitian terhadap bekas luka yang ditimbulkan. Pada uji senjata ini, mereka juga menyemburkan api ke para tahanan dengan menggunakan flamethrower hingga mereka tewas terbakar. Eksperimen lainnya yang dilakukan di Unit 731 adalah uji ketahanan manusia terhadap cuaca dingin. Tes ini dilakukan oleh Jepang karena saat terjadi peperangan, salah satu faktor yang menghambat ialah cuaca dingin. Cuaca dingin ini bahkan menewaskan banyak prajurit sebelum mereka sampai di medan perang. Oleh karena itu, ilmuwan Jepang ingin mengetahui seberapa jauh tingkat toleransi manusia terhadap suhu dingin. Dan mereka juga ingin mengetahui bagaimana cara menyembuhkan orang yang mengalami hipotermia atau frostbite. Dalam eksperimen ini, mereka menyuruh para tahanan untuk berada di cuaca yang sangat dingin tanpa menggunakan pakaian. Bahkan untuk mempercepat proses hipotermia, para tentara menyiramkan air dingin ke para tahanan tersebut. Dan untuk menentukan apakah tahanan tersebut sudah dalam keadaan hipotermia atau belum, para tentara akan memukulkan tongkat ke tangan tahanan dan jika mereka sudah mengalami frostbite, maka suara yang dihasilkan akan seperti kayu yang dipukul. Para tahanan yang sudah mengalami hipotermia kemudian akan dicoba untuk disembuhkan, antara lain dengan cara dibiarkan saja di sel tahanan dengan harapan tubuhnya dapat menghangatkan diri mereka sendiri. Cara kedua yaitu dengan menyiram tahanan dengan menggunakan air panas. Dan cara yang terakhir ialah dengan meletakkan tahanan di dekat api seperti sedang memanggangnya. Dan dari eksperimen ini didapatkan sebuah fakta bahwa air sepanas 50 derajat Celcius merupakan pengobatan yang paling efektif bagi orang yang terkena hipotermia. Uji pada manusia yang gak kalah gilanya disebut dengan eksperimen kamar khusus. Pada uji tes ini, para tahanan dimasukkan ke dalam ruangan yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menguji tingkat ketahanan manusia pada keadaan-keadaan tertentu. Salah satunya adalah pressure chamber atau ruang bertekanan. Di sini para tahanan akan dimasukkan ke sebuah ruang bertekanan dan tekanannya akan ditingkatkan terus dan terus hingga mata dari tahanan akan copot dari kepalanya dan akhirnya meninggal. Ada juga ruang radiasi, ruang aborsi, ruang sterilisasi, dan juga ruang gas beracun.
Dan pada satu artikel yang gue baca menyebutkan bahwa ilmuwan ini tidak hanya saja ingin menguji reaksi yang terjadi pada badan manusia, namun ia juga ingin mengetahui atau menguji tingkat perikemanusiaan yang ada antar manusia, lebih tepatnya pada mereka yang mempunyai hubungan darah. Mereka memasukkan seorang ibu beserta anaknya ke sebuah ruangan dan mulai mengisi ruangan tersebut dengan gas beracun. Sesaat setelah tes ini dilakukan, terlihat bahwa sang ibu berusaha untuk melindungi anaknya dari gas beracun sebelum akhirnya mereka berdua meninggal. Seperti tujuan utama dibentuknya unit ini, para ilmuwan Jepang mencoba untuk mengembangbiakkan berbagai macam penyakit antara lain seperti antraks dan kolera. Kalau gua nggak salah ingat, ada salah satu artikel yang menyebutkan bahwa pada saat itu bakteri-bakteri penyakit ini sudah diukur tidak dengan menggunakan satuan miligram ataupun gram, melainkan mereka menggunakan satuan kilogram untuk mengukur bakteri-bakteri yang pada saat itu mereka telah kembangbiakan. Kembali ke cerita, dalam upaya melakukan penelitian untuk menciptakan senjata biologi, mereka menyuntikkan penyakit yang telah mereka kembangbiakan kepada para tahanan yang berada di unit 731. Selain mengetesnya dengan menyuntikkan, mereka pun menggunakan pesawat terbang untuk menyebarkan penyakit yang telah mereka kembangkan ini di desa kecil yang berada di sekitar unit 731. Mereka ingin mengetahui seberapa efektifkah penyakit ini mewabah di antara masyarakat. Kegilaan gak berhenti sampai di situ. Untuk mengetahui efek dari penyakit yang telah mereka ciptakan, para ilmuwan ini membedah para tahanan dalam keadaan hidup, sadar, dan tanpa obat bius. Mereka membedah dalam keadaan seperti itu karena mereka tidak mau pembusukan serta obat bius mempengaruhi efek dari penyakit yang mereka tengah teliti. Jadi ya, mereka dibelek hidup-hidup dan dilihat jeroannya seperti apa, bagaimana bakteri menginfeksi usus, liver, ginjal, dan jeroan-jeroan lainnya. Bahkan karena banyaknya korban dari aksi pembedahan ini, mereka menyamarkannya dengan menggunakan kode log atau kayu gelondongan. Jadi kalau mereka menyebutkan bahwa hari ini mereka memotong 5 kayu gelondongan, itu berarti bahwa mereka telah mengobok-ngobok 5 perut dari para tahanan hari itu. Menurut kalian pembedahan hidup-hidup udah gila? Ada hal yang lebih nggak masuk akal dan bahkan ngebuat gua mual waktu nulis skrip ini, yaitu para ilmuwan ini juga melakukan penelitian terhadap penyakit-penyakit yang tidak dapat diinfeksikan ke manusia dengan cara disuntikan. Ya, salah satunya adalah sifilis, penyakit menular seksual yang sekarang kita ketahui keberadaannya. Udah nggak usah gue jelasin lagi bagaimana cara untuk mengembangbiakan penyakit ini di para tahanan. Mereka dipaksa untuk melakukan hal tersebut, dan bahkan jika mereka tidak mau melakukannya, mereka akan ditembak di tempat. Setelah para tahanan terinfeksi, kembali mereka akan dibedah secara hidup-hidup dan dipelajari bagaimana penyakit tersebut menginfeksi badan manusia. Masih kedengaran kurang gila? Mereka yang dipaksa untuk melakukan hal itu juga dipaksa untuk mengandung serta melahirkan bayi tersebut. Dan dalam prosesnya, ada ibu yang dalam keadaan hamil maupun bayi yang baru dilahirkan juga dijadikan sebagai objek penelitiannya. Bagaimana caranya? Ya, dibedah hidup-hidup. Pada tahun 1945, pasukan Uni Soviet menginvasi pasukan Jepang di Manchuria, dan pada akhirnya unit 731 ini dibubarkan. Untuk dapat menyelamatkan nyawanya, Shiroishi dan peneliti-peneliti lainnya mencari imunitas kepada Amerika Serikat pada tahun 1946. Dan sebagai balasannya, Shiroishi memberikan seluruh hasil penelitiannya kepada Amerika Serikat. Maka dari itu, Shiroishi dan para pengikutnya bebas dari tuntutan kejahatan perang. Dan menurut para peneliti Amerika, transaksi ini sangatlah menguntungkan Amerika karena informasi yang didapatkan oleh Amerika sangat tidak ternilai harganya.
Ya, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video kali ini? Kalian bisa tinggalin di kolom komentar bawah dan gua nggak sabar untuk membaca komentar-komentar dari kalian. Anyway, seperti biasa di akhir video, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa hit tombol like-nya. Kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian bisa hit tombol dislike-nya. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video berikutnya dari gua, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Dan akhir kata, saya Arvin Sulistyo. Terima kasih sudah menonton. Tekan subscribe untuk mendukung channel ini.